Oke cuy, sambil nunggu volume 13 selesai, kami susun. Biar channel ini nggak kosong. Hari ini kita bakal bahas cerita tambahan dulu. Tepatnya, lanjutan side story Tino Shades bagian ketiga. Buat yang ngikutin dari awal, kalian pasti tahu kalau side story ini diambil dari novel volume 4 dengan judul Langkah Awal Tino Shades. Kenapa side story ini penting? Karena disinilah kita bisa lihat lebih jelas bagaimana awal perjalanan Tino sebelum dia jadi karakter yang sekarang kalian kenal. Cerita ini menggambarkan masa-masa latihannya, penuh dengan detail kecil yang sering luput, tapi sebenarnya membentuk fondasi karakternya. Jadi, bukan sekadar tambahan biasa, tapi benar-benar memperkuat pemahaman kita tentang Tino. Menariknya lagi, kisah ini nanti juga bakal muncul di season 2 anime. Artinya, kalau kalian udah paham jalan ceritanya dari side story, kalian bisa lebih nyambung dan nikmatin detail saat adaptasi animenya tayang. Bisa dibilang, ini semacam sneak peek atau pemanasan sebelum kita masuk ke konten utamanya. Nah, sambil menunggu anime keluar dan sambil kami rampungkan terjemahan volume 13, mari kita nikmati dulu kisah Tino saat menjalani latihannya. Bagaimana dia menghadapi tantangan awal, apa aja yang dia pelajari, dan gimana proses itu membentuk dirinya. Ceritanya mungkin nggak sebesar arc utama, tapi justru disinilah kita bisa lihat sisi lain Tino yang jarang ditampilkan. Bagi kami yang tergabung di Grieving Souls, sosok Tino Shades selalu terasa sedikit berbeda dari orang lain. Saat itu kami baru saja tiba di ibu kota pada usia 15 tahun. Usia yang di mata masyarakat sudah dianggap dewasa. Sebuah titik di mana seseorang bisa mengambil keputusan besar atas hidupnya. Awal-awal hidup kami di sana bukanlah tentang orang lain, melainkan soal bertahan. Setiap hari dijalani dengan perjuangan mati-matian untuk menjadi lebih kuat. Di dalam hati yang ada hanya rasa takut jangan sampai mati konyol sebelum sempat mencapai sesuatu. Dalam kondisi itulah Tino muncul. Ia adalah hunter muda pertama yang benar-benar meninggalkan kesan. Pertemuan awal dengannya pun samar diingatan, namun satu hal yang jelas, ia hadir sebagai sosok yang perlu ditolong. Saat itu kami kebetulan terseret dalam keributan melibatkan beberapa orang yang mencari gara-gara dengannya. Liz dan anggota lain di party memang dikenal cepat tersulut emosi. Jadi perkelahian semacam itu bukanlah hal asing. Dari situlah nama Tino mulai melekat dalam lingkaran kami. Pada mulanya keberadaannya tidak lebih dari kenalan biasa. Sesekali bertemu setelah kami pulang dari petualangan atau berbagi cerita ringan tentang pengalaman di lapangan. Namun perlahan keinginan yang ia simpan mulai terlihat. Ia menaruh kagum pada dunia yang kami jalani, hingga suatu ketika dengan serius menyatakan tekad untuk menjadi hunter. Bagi kami, terutama aku, hal itu terasa mengejutkan. Ada perasaan ragu yang begitu besar. Tino seakan mewakili kehidupan normal yang selama ini tidak kami miliki. Kehidupan tanpa darah, tanpa luka, tanpa bayangan kematian yang selalu menunggu di setiap langkah. Kehilangan itu demi jalan sebagai hunter terasa terlalu kejam untuknya. Maka aku berusaha keras mencegahnya, berusaha menutup jalannya sebelum benar-benar masuk lebih dalam. Namun tekadnya ternyata sudah terlalu bulat. Ia tetap mencari jalan, bahkan sampai bertanya bagaimana caranya menjadi hunter yang hebat. Saat itu dalam hati aku tak pernah yakin ia punya bakat. Namun ada sesuatu yang menahan langkahku untuk benar-benar menolaknya. Sebab pada akhirnya ia terinspirasi oleh kami. Sama seperti kami yang dulu tumbuh dengan cerita-cerita heroik para hunter yang lewat di kampung halaman, Tino pun terbakar oleh semangat serupa ketika melihat perjalanan kami. Dan karena itu, aku merasakan beban tanggung jawab. Pilihan akhirnya jatuh pada Liz. Dialah yang kutunjuk sebagai guru bagi Tino. Keputusan itu muncul dengan harapan ganda, agar Tino bisa belajar bertahan, namun juga agar Liz yang sulit bersosialisasi ikut belajar berinteraksi. Ada pula harapan samar bahwa Tino akan menyerah, sadar bahwa jalannya terlalu berat, dan memilih mundur sebelum tubuhnya remuk di jalan yang salah. Liz bukanlah pengajar yang lembut. Baginya, satu-satunya cara untuk menjadi kuat hanyalah melompat langsung ke dalam bahaya, mengabaikan luka, dan terus memaksa tubuh untuk bangkit. Bagi kebanyakan orang, metode semacam itu adalah jalan bunuh diri.
Maka aku pikir Tino tidak akan sanggup. Namun kenyataan berjalan di luar perkiraan. Ia bertahan. Tidak hanya itu, ia bahkan berkembang jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Melewati rintangan demi rintangan dengan tekad yang sulit dilenyapkan. Dari seorang anak yang awalnya kuanggap rapuh, kini ia berdiri sebagai hunter solo yang aktif dengan kekuatan yang tak lagi bisa dianggap remeh. Dalam hati ada rasa lega sekaligus kagum. Karena dari sebuah pilihan yang awalnya kupikir akan menghancurkan dirinya, Tino justru menemukan jalannya sendiri. Entah sejak kapan aku berhenti berusaha mencegah Tino. Ada satu titik di mana semua alasan untuk membuatnya mundur terasa sia-sia. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya berhenti, sementara aku sendiri tetap keras kepala menjalani hidup sebagai hunter, meski sejak awal tidak memiliki keistimewaan. Apapun, jika aku yang payah saja bersikeras menempuh jalan berbahaya ini, bukankah lebih tidak masuk akal memaksa seseorang yang jelas-jelas memiliki bakat untuk menyerah? Pikiran itu menemaniku di dalam kereta, ketika roda-roda besi berderak membawa kami ke tujuan berikutnya. 5 tahun telah berlalu, terlewat begitu cepat hingga seakan-akan hanya sekejap mata. Waktu yang panjang itu terasa seolah lebih singkat daripada ayunan tangan Liz saat melempar batu. Dan dalam kesibukan serta pertarungan yang tak ada habisnya, semua kejadian masa lalu seakan tertinggal jauh di belakang. Aku menoleh ke samping. Di hadapanku, Tino tertidur dengan wajah tenang, seakan tidak ada beban yang menindih pundaknya. Ada ketenangan yang kontras dengan perjalanan panjang penuh luka dan latihan brutal yang sudah ia jalani. Melihatnya seperti itu, aku tak bisa menahan rasa haru. Dahulu ia hanya small Tino, sosok rapuh yang bahkan tidak kupikirkan mampu bertahan lama. Kini ia sudah menjadi jauh lebih kuat. Topeng yang pernah ia gunakan jelas membantu saat berhadapan dengan Arnold. Tetapi bukan hanya benda itu yang membuat perbedaan. Ada kekuatan lain yang berasal dari dirinya sendiri. Sesuatu yang tak bisa ditiru hanya dengan mengenakan artefak. Aku bahkan yakin, meskipun aku yang mengenakan topeng itu, tidak mungkin aku sanggup melawan Arnold seperti yang dilakukan Tino. Namun di tengah kekaguman itu, sebuah suara memecah pikiranku. Sitri yang duduk tak jauh dariku mengeluarkan pendapat yang tak pernah terbayang sebelumnya. Menurutnya, jika apa yang ditunjukkan Tino saat ini sudah merupakan batas akhir dari kemampuannya, maka mungkin lebih baik baginya untuk berhenti. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat, seolah ada kebenaran getir yang tidak ingin kudengar. Aku terdiam, terperangkap di antara rasa bangga sekaligus cemas. Di pangkuanku, kepala Tino yang terlelap tiba-tiba bergetar halus. Tubuhnya bereaksi seakan ada sesuatu yang merespons jauh di dalam bawah sadarnya. Sebuah kejutan kecil, tapi cukup membuatku sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Mungkin di balik ketenangan tidurnya, ada gejolak lain yang belum sepenuhnya ia taklukkan. Tino berpura-pura tidur, namun pikirannya justru dibanjiri oleh kenangan lama. Kenangan yang sebenarnya tidak ingin ia ingat. Saat itu ia masih dikenal sebagai Small Tino, bocah polos yang baru saja masuk ke dunia treasure hunter. Mentor pertamanya sebenarnya bukanlah Liz, seperti cerita narasi di atas, melainkan dia adalah Sitri Smart. Sitri menerima Tino bukan karena niat tulus untuk membimbing, melainkan karena satu alasan yang tersembunyi. Ia ingin menjadikan Tino sebagai objek percobaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah ramuan abadi, ramuan yang diharapkan mampu menyembuhkan kutukan kematian yang menjerat Cray. Demi ambisinya itu, Sitri berusaha menjadikan Tino sebagai bahan uji coba hidup. Tapi soal ramuan keabadian dan kematian Cray, kita bahas lain waktu. Setelah 1 minggu penuh berlatih di bawah Sitri, Cray akhirnya turun tangan. Melihat tubuh Tino yang mulai terluka semakin parah, ia menghentikan eksperimen itu sebelum semuanya terlambat. Dari sanalah keputusan baru dibuat. Liz Smart akan menjadi mentor berikutnya bagi Tino. Bagi Tino kecil, Master adalah sosok yang selalu ia kagumi. Penyelamat yang tak terhitung jumlahnya telah menolongnya dari berbagai kesulitan. Jika ada yang bertanya siapa treasure hunter yang ia kagumi, nama Cray lah yang selalu ia sebut pertama.
Ia mencari alasan apapun untuk bercerita tentangnya, ingin selalu bertemu dengannya setiap hari. Di matanya, Cry bukan sekadar manusia, ia adalah dewa. Dewa yang galak, menuntut, dan tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Liz sendiri pada awalnya tidak begitu antusias menerima murid. Dia tahu bahwa dirinya bukan tipe yang bisa menahan diri. Sementara Tino kecil, yang masih penuh rasa gugup dan harapan, bahkan belum memiliki banyak mana material. Tetapi keputusan sudah dibuat. Alih-alih memberi pelatihan dasar yang wajar, Master justru memutuskan sesuatu yang terdengar mustahil. Tino harus dilatih langsung di dalam Treasure Vault, dengan alasan bahwa di sana, selain berlatih, ia juga bisa sekaligus menyerap mana material. Bagi Tino kecil, imajinasi awal tentang kehidupan sebagai treasure hunter adalah sesuatu yang seru sekaligus penuh disiplin. Namun hanya butuh 1 hari untuk Master menghancurkan gambaran polos itu. Sejak hari pertama, ia langsung dilempar ke medan berbahaya tempat para hunter sejati biasa beraksi. Sejak saat itu pula, hidupnya berubah menjadi hari-hari penuh perjuangan, bercampur antara penderitaan dan kebahagiaan. Latihan yang diberikan Liz jauh dari kata normal. Metodenya aneh, nyeleneh, dan terkadang membuat Tino yakin bahwa dirinya bisa mati kapan saja. Namun di sisi lain, ia pun sadar bahwa para treasure hunter berada di level yang berbeda dari manusia biasa. Selamat dari 1 sesi sparring saja sudah merupakan keajaiban. Untungnya, di dalam Grieving Souls ada healer terbaik bernama Ansem. Setiap luka atau patah tulang dianggap tidak lebih dari lecet biasa. Beberapa anggota bahkan menjadikan luka-luka mereka sebagai kesempatan bagi Ansem untuk melatih kemampuan penyembuhan. Hari demi hari, Master selalu mengingatkan dengan suara lembut bahwa menjadi treasure hunter bukanlah jalan penuh kesenangan. Ada banyak cara lain untuk hidup dengan lebih aman dan nyaman, dan jika Tino ingin menyerah, ia bisa saja berhenti kapanpun. Namun entah mengapa, meski kata-kata itu terdengar seperti bentuk rasa kasihan, Tino tidak pernah benar-benar menyerah. Mungkin jika waktu itu ia memilih berhenti, sekarang ia sudah hidup damai di tempat lain, jauh dari bahaya. Tetapi pada akhirnya, hanya ada satu hal yang benar-benar diinginkan Tino kecil, agar masternya tidak terlalu keras padanya. Tino berbaring diam, masih berpura-pura tertidur, sementara telinganya tetap menangkap obrolan samar antara sang master dan Sitri. Kata-kata mereka menyelusup ke dalam pikirannya, membuatnya merenung. Ia tidak merasa melakukan kesalahan, sebab baginya seluruh perjalanan ini hanyalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Latihan keras yang ia jalani bukanlah sesuatu yang bisa ia salahkan pada siapapun, bahkan tidak pada Liz dan Sitri. Liz, dengan metode latihannya yang brutal, seringkali terlihat seolah berniat menghancurkan muridnya. Namun jauh di dalam hati, Tino menyadari bahwa semua itu adalah bentuk upaya agar dirinya tidak mati sia-sia. Rasa sakit memang selalu hadir. Lebam demi lebam menjadi bagian dari hari-hari panjangnya, dan setiap kesalahan kecil langsung dibayar mahal. Latihan itu sama sekali tidak menyenangkan, dan rasa perihnya tidak pernah berkurang meski waktu terus berjalan. Tetapi anehnya, Tino tidak pernah benar-benar membenci Liz. Ada rasa syukur yang tumbuh di balik penderitaan itu, meski hanya samar. Seakan ia masih ragu apakah yang ia rasakan adalah rasa terima kasih atau sekadar keteguhan untuk tidak menyerah. Sebagai seorang anak biasa yang dulu tidak terbiasa dengan aktivitas fisik berat, latihan Liz benar-benar membentuk ulang dirinya. Tubuh yang lemah mulai berubah, dipertebal dengan mana material yang ia serap dan diasah lewat rutinitas fisik tanpa henti, hingga perlahan-lahan menjadi wadah yang sempurna untuk profesi seorang thief. Pengetahuan dasar ditanamkan sampai menembus kepala. Keterampilan praktis dipaksa masuk lewat ulangan keras di lapangan. Siang malam hidupnya hanyalah rangkaian latihan tanpa jeda. Ketika Liz tidak ada, ia berlatih seorang diri. Dan kata bolos tidak pernah menjadi pilihan. 6 bulan pun berlalu, dan sesuatu dalam dirinya berubah. Hari-harinya tidak lagi semata-mata dihabiskan dalam siklus latihan. Suatu ketika, setelah sesi panjang penuh keringat, sang master datang menghampirinya.
Tino masih mengingat jelas momen itu. Bagaimana kata-kata yang terdengar sederhana justru menampar logikanya. Bagaimana mungkin seorang hunter bisa hebat jika diberi ruang untuk beristirahat? Baginya, latihan yang tanpa henti adalah satu-satunya jalan. Namun, saat itulah ia sadar, istirahat juga merupakan bagian dari perjalanan. Tanpa itu, tubuh dan jiwanya hanya akan hancur sebelum sempat mencapai puncak. Pemahaman itu membuka babak baru dalam kehidupannya. Latihan yang sebelumnya hanya simulasi kini bergeser menjadi pertarungan nyata. Dari seorang small Tino, ia perlahan diakui telah naik satu tingkat menjadi medium Tino. Latihannya memang tidak lagi sepanjang dulu, tetapi bukan berarti lebih ringan. Justru intensitas dan arah latihannya berubah, menguji bukan hanya fisik, melainkan juga mental yang harus siap menghadapi kehidupan hunter sesungguhnya. Sang master juga menanamkan satu pelajaran lain, pentingnya tahu kapan harus santai. Ia mewarnai kehidupan Tino yang tadinya kelabu, menambahkan jeda di antara kerasnya dunia. Warna itu tidak selalu lembut, terkadang terasa seperti permainan kejam, memberi harapan tinggi hanya untuk menjatuhkannya kembali dengan keras. Harapan yang manis berubah jadi rasa putus asa yang menggigit karena seseorang hanya bisa merasakan ketegangan mendalam setelah tahu nikmatnya sebuah ketenangan. Namun di balik itu semua, Tino perlahan belajar. Ia menyadari bahwa rasa putus asa juga bisa menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Meski tubuh dan jiwanya seringkali dipaksa jatuh, ia bangkit kembali dengan pemahaman baru. Baginya, tidak masalah jika harapan itu dibawa setinggi langit, asalkan jatuhnya tidak sampai menghancurkan sepenuhnya. Karena dari sana, ia menemukan arti sebenarnya dari menjadi seorang hunter, sebuah kehidupan yang keras, penuh luka, namun syarat dengan pembelajaran yang tidak bisa didapat di tempat lain.